Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang buat semua anggota IPM yang ada Ishak Prison Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau kita boleh diberikan kesempatan waktu untuk melayani Tuhan yang adalah Allah yang telah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh darahnya kita semua boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, dilindungi, dibuat berhasil hidup kita lewat pengenalan kita akan Kristus, lewat penebusan darah Yesus. Hidup kita semakin mengasihi Tuhan ketika kita mulai mengetahui pengetahuan firman Tuhan boleh ada di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menebus dosa dan pelanggaran kita, saudara. Ini adalah dasar dari setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kita melayani pekerjaan Tuhan, ingat ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan darahnya lah kita boleh dapat melakukan segala sesuatunya. Darah Yesus memulihkan hidup kita. Darah Yesus menguduskan hidup kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, darahnya telah menebus dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu kita bisa melakukan aktivitas kita karena penebusan darah Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat apa yang saya kerjakan ini, saya sedang membawa saudara kepada pengertian-pengertian yang baru. Video ini direkam supaya saudara tahu seperti apa Tuhan sedang membawa hidup kita, saudara. Sama seperti saya sedang mengendarai kendaraan ini, mobil ini. Tuhan sedang membawa kepada kita kepada jalan Tuhan, kepada jalannya. Dialah pengemudinya, kitalah penumpangnya, saudara. Kalau bicara tentang jurumudi, supir, driver, kita harus tahu rambu-rambu lalu lintas, dan kita juga harus mengetahui lebih banyak tentang kondisi kendaraan. Dan yang ketiga juga, kita juga harus tahu kendaraan orang lain jaraknya seperti apa dengan kendaraan kita. Segalanya harus serba mengerti. Ya, membawa kendaraan itu harus mengerti. Mengerti bahwa kita itu bawa penumpang. Mengerti bahwa kita ini sedang bertujuan, sedang mengarahkan kendaraan kita kepada tujuan. Nah, kalau kita sebagai supir atau driver, kita nggak tahu tujuan hidup kita seperti apa, nggak tahu kita mengarah kemana, itu sangat besar kesalahannya, saudara. Ya, sangat besar kesalahannya. Ya, minimal kita di tengah jalan, pelangak-pelongo, nggak tahu mau bikin apa. Sementara di belakang udah ada kendaraan lain yang ingin pakai jalan yang sama kita jalani, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, dalam hidup ini sama seperti ini. Pada saat di tengah perjalanan ada tukang ngamen yang sedang ngamen di sebelah kanan saya, ya. Terus ada juga lampu merah, terus ada juga banyak hal yang kita lihat, ya, yang menjadi
penglihatan kita sebagai orang yang berkendaraan. Di jalan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani, saudara. Kehidupan rohani itu berbagai-bagai macam bumbu-bumbu, berbagai macam hal yang kita lihat, yang kita rasakan, yang mungkin gak bisa kita ucapkan. Semua itu ada di dalam hidup kita. Dan itulah hidup manusia. Gak lepas dari penderitaan, gak lepas dari kekurangan, kelemahan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melihat apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita mengarahkan diri kita kepada tujuan yang benar di mata Tuhan, Tuhan juga tahu kemana arah kita, tujuannya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengarahkan kita kepada keselamatan, mengarahkan kita kepada kekekalan. Jadi, buatlah hidup kita mengerti akan janji-janji Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup ini, gak semuanya kita berjalan mulus, berjalan dengan baik. Ya, kayak di depan saya kurang lebih 50 meter, 100 meter udah macet. Ya, gitu juga dengan kehidupan rohani kita. Sedang dikasih Tuhan, kita harus memiliki jiwa yang besar. Kita harus memiliki pengetahuan. Ya, nggak cuma sekedar tingkatan pendidikan kita, nggak cuma sekedar SMA, terus perguruan tinggi, ya, tingkatannya nggak sekedar cuma itu, saudara. Pengetahuan kita harus luas, apalagi bicara tentang kehidupan. Untuk menuntut hidup kita dibawa kepada pendidikan yang lebih tinggi, saudara belajar. Nah, untuk hidup belajar dalam kehidupan sehari-hari, saudara juga harus belajar kehidupan ini, saudara. Nah, saya mau bagikan saudara kepada saudara yang saat ini juga sedang, ya mungkin kita tahu bahwa kita ini bukan orang-orang yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya ada di dalam Yesus. Yang sempurna itu hanya satu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada yang lain. Sempurna itu hanya Yesus. Nah, ketika saudara mengetahui bahwa lewat penebusan darah Yesus, saudara sudah ditebus dosa dan pelanggaran saudara. Dan saudara memiliki tujuan saat ini, tujuan hidup. Ya. Percayalah, apa yang saudara sedang alami saat ini, percayalah dan kuatkanlah hatimu bahwa segala sesuatunya Tuhan tahu. Tuhan mengenal segala sesuatunya. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, hidup saya, Tuhan tahu. Untuk itu, mari kita sama-sama lebih lagi mencari Tuhan. Karena arti kehidupan ini hanya bisa disingkapkan lewat kejadian-kejadian yang ajaib dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara saat ini sedang menderita pergumulan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah apapun, hubungan satu dengan yang lainnya, saudara ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita. Kadang kita minta dengan cara kita Tuhan bekerja, tapi sebenarnya enggak. Tuhan enggak bekerja dengan caranya kita, karena jalan kita dengan jalannya Dia itu berbeda. Ya, bagaikan langit dan bumi, jalan kita dengan jalan Dia. Untuk itu, saudara dikasih Tuhan, tetaplah setia, tetaplah mengikuti apa yang menjadi
tujuan hidup kita bersama sebagai umat Tuhan. Jangan seperti yang saya lihat di depan saya, kendaraan dari sebelah kanan saya mengarah ke belakang saya. Tapi ada kendaraan lain, motor lain, sama-sama dengan kendaraan yang dari mengarah ke belakang saya, sama-sama dia mengarah ke depan. Berlawanan arah, saudara. Nah, sama dengan halnya dengan hidup kita, saudara. Kadang kita mau dengan jalan yang cepat, ya, kita melalui begitu banyak rintangan yang berat, saudara. Kenapa? Karena kita sendiri menerobos jalan yang salah. Nah, hal ini yang harus kita belajar, saudara. Untuk ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi kembali lagi, ketika kita ada di jalurnya yang benar, kita ada di jalan yang benar, yakinlah Tuhan pasti memberikan kesempatan sama kita untuk kita bisa sampai pada tujuannya, pada tujuan hidup kita, sekalipun mungkin lambat jalannya, saudara. Ya. Tapi percayalah, lewat pengertian kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, lewat pengertian bahwa kita sudah memiliki tujuan hidup, percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan sayang sama kita, saudara. Haleluya. Dan apa yang menjadi panggilan kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, saudara? Di bagian yang ketiga ini, saudara harus bisa mengerti bahwa hidup ini tidak hanya begini saja, saudara. Memang kalau kita rasakan secara jasmani, ya kita sepertinya begini-begini saja, saudara. Nggak ada kemajuan, nggak ada peningkatan, ya. Untuk itu, kita perlu banyak belajar firman Tuhan, saudara. Perlu banyak belajar. Pengetahuan kita, Alkitab katakan, tidak sempurna. Pengetahuan kita, Alkitab katakan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengertian kita. Dan di dalam Efesus juga, saudara, Rasul Paulus juga mencatat bahwa iman itu harus ada persamaan dengan pengetahuan firman. Sebagaimana kita menjangkau Tuhan dengan pengetahuan kita, itu sangat dikatakan sangat kurang mulus jalannya, saudara. Kenapa? Karena kalau pengetahuan kita semakin banyak, tapi kita juga tidak mau melakukannya, saudara, itu hal yang kayak tadi saya katakan bahwa kita nggak berjalan dengan mulus. Tapi ketika pengetahuan kita dan apa yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita ketahui, saudara yang kasih Tuhan, ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita harus mengerti bahwa panggilan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itu sedang diperlihatkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah muridnya, kita ini adalah anaknya, kita ini adalah hambanya. Tuhan akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini siapa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara memiliki pengetahuan tentang penebusan darah Yesus, dan kedua, saudara memiliki tujuan hidup, dan yang ketiga, ketika saudara merasa terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, sekalipun saudara mengalami hal yang berat, ya, tapi disinilah perjuangan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saudara mengalami sendiri, sama seperti
Ayub juga mengalami sendiri. Dulu Ayub nggak mengerti apa itu penderitaan, karena hidupnya hidup dalam berkat. Tapi ketika Ayub mengalami sendiri penderitaan itu, maka dia bisa berkata, bukan dari orang lain, bukan dari orang dia mengetahui tentang Tuhan, tapi dia mengetahui Tuhan dari hidupnya sendiri. Bagaimana dia mengalami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengerti arti kehidupan ini, perlu kita tahu dasar-dasar firman Tuhan seperti apa. Untuk kita bisa menjalani panggilan ini, kita perlu tahu dasar-dasar firman Tuhan. Karena dari dasar-dasar firman Tuhan, kita bisa berpegang teguh. Sekalipun banyak ajaran, mungkin banyak pengetahuan di luar dari yang kita tidak ketahui, tapi justru disitulah lewat dasar-dasar pengetahuan firman Tuhan yang sudah melekat di dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita menjadi pasti, saudara. Haleluya. Itu yang membuat hidup kita menjadi pasti. Jadi lewat penebusan darah Yesus, kita pasti, kita ditebus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kedua, tujuan hidup kita pasti. Haleluya. Ketiga, panggilan kita juga pasti. Untuk itu, saudara, sama seperti apa yang sedang kita alami, bahwa kita adalah umat ketebusan Tuhan Yesus, di mana hari kemarin kita sudah merayakan Paskah. Dari Paskah itulah maka kita bisa mengetahui Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Dan bagian yang keempat, Allah itu memeteraikan setiap janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan rohnya, saudara. Maka untuk itu, ketika kita sedang melewati kebangkitan Yesus minggu lalu, hari-hari ini kita minta Roh Kudus. Karena Yesus berkata sendiri, jangan kamu keluar dari Yerusalem sebelum roh itu dicurahkan. Itu janji Tuhan dalam hidup umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui dengan yakin dan pasti bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan tujuan hidup kita mengarah kepada Dia, pribadinya. Dan yang ketiga, kita memiliki panggilan khusus menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ketiga hal ini hanya bisa dimeteraikan lewat rohnya, lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memeteraikan hidup kita, agar kita memiliki kepastian yang sama, saudara. Haleluya. Ketika saudara dan saya memiliki kepastian yang sama akan hidup ini, saudara mau ditempatkan di pelayanan manapun, mau pelayanan penjara, mau pelayanan rumah sakit, mau pelayanan orang gila, mau pelayanan apapun, saudara dikasih Tuhan, saudara nggak akan pernah bisa marah, saudara nggak bisa, saudara hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan saudara menjadi hamba Tuhan. Jadi percayalah, hari ini di mana Tuhan sudah menambahkan satu umur lagi kepada pelayanan kita, sudah 6 tahun kita masuk tahun yang ke-6 kita melayani pekerjaan Tuhan di penjara. Saudara dikasih Tuhan, mengertilah bahwa panggilan kita ini panggilan yang kudus, saudara. Panggilan yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani pekerjaan Tuhan.
untuk melayani jiwa-jiwa. Materai Roh Kudus itu akan menghidupkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Materai Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita tetap ada di dalam kesetiaan, saudara. Dan percayalah, janjinya ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengajar di dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan sukacita. Roh Kudus memberikan pengharapan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Maka hidup kita itu akan melihat hari-hari yang penuh dengan pengharapan, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memeteraikan segala sesuatunya. Haleluya. Haleluya. Memang tidak mudah segampang apa yang kita ucapkan, kita katakan. Tapi di luar dari batas semua kemampuan kita, ya, ada satu ayat yang menjelaskan kepada kita seperti ini. Efesus 3 ayat yang ke-20 menjelaskan kita bahwa di luar dari kemampuan kita itu ada Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Ada Allah yang memastikan hidup kita ada di dalam penebusannya, ada di dalam tujuan hidup kita, ada di dalam panggilannya. Allah yang besar itu, Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kepastian ini harus menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.